Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Kastrina dari kelas 6 akuntansi SIP 2 Malam. Nah, kali ini saya akan membahas tentang uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel beserta tutorial pengolahan datanya menggunakan program EViews. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas tentang uji kelayakan model atau uji F. Uji kelayakan model atau biasa dikenal juga dengan uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Apabila uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan dependen. Bisa juga hal ini terjadi karena adanya hubungan antar variabel independen atau multikolinearitas sehingga menyebabkan model penelitian menjadi tidak fit. Selanjutnya, hipotesis untuk uji F adalah seperti berikut ini. Nah, berikut ini adalah proses uji F dengan menggunakan program EViews. Nah, pertama kita harus buka dulu work file data panel yang akan kita uji, yaitu kita buka work file yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu kita klik nama persamaan EQ1 pada work file. Berikut ini adalah output proses uji F dengan menggunakan program EViews. Nah, pada output ini menunjukkan bahwa nilai F statistik sebesar 7,562400, sementara F tabel dengan tingkat alfa 5% itu DF1 K-1 sama dengan 5 dan DF2 N-K sama dengan 39 didapat dari nilai F tabel sebesar 2,45583. Nah, dengan demikian F statistik sebesar 7,562400 lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,45583, dan nilai probabilitas F statistik yaitu 0,000048 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan suku secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Semakin besar hasil R-square akan semakin baik karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R-square berada antara 0 sampai 1 dengan penjelasan seperti berikut ini, yaitu nilai R-square harus berkisar 0 sampai 1. Jika nilai R-square sama dengan 1, berarti naik atau turunnya variabel terikat atau Y 100% dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel X. Jika nilai R-square sama dengan 0, berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen terhadap variabel. Nah, berikut ini adalah output proses adjust R-square atau koefisien determinasi. Nah, pada tabel berikut ini menunjukkan bahwa nilai adjust R-square sebesar 0,492267, yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan suku sebesar 49,2%. Sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang uji T. Hasil uji T menjelaskan signifikan pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah sebagai berikut. Berdasarkan perbandingan T statistik dengan T tabel, yaitu H0, jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka HA jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel. Jika nilai T statistik lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima, yang artinya variabel independen X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y.
Namun sebaliknya, jika nilai tes statistik lebih besar daripada T-tabel, maka HA diterima yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Nah, berdasarkan probabilitas H0, jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, maka HA jika nilai probabilitasnya lebih kecil daripada alfa 0,05. Jika nilai probabilitasnya lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima yang artinya variabel independen atau X secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Namun sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil daripada alfa 0,05, maka HA diterima yang artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen atau Y. Selanjutnya, output proses uji T dengan menggunakan program EViews. Pada tabel ini menunjukkan bahwa nilai T statistik ukuran perusahaan size sebesar 5,342578. Sementara T-tabel dengan tingkat alfa 5%, DFN min K sama dengan 39, didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, T statistik size yang sebesar 5,342578 lebih besar daripada T-tabel, yaitu 2,02269, dan nilai probabilitasnya 0,0000 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan size dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nah, nilai koefisien regresi variabel size sebesar 0,069. Hal ini menggambarkan bahwa variabel size berpengaruh positif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel size maka akan menaikkan nilai variabel ISR konstanta sama dengan 0,489 sebesar 0,069. Nah, yang kedua ada nilai tes statistik ROA sebesar 0,898099. Sementara T-tabel dengan tingkat alfa sama dengan 5%, DFN min K sama dengan 39, didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik ROA yaitu min 0,898099 lebih kecil daripada T-tabel yaitu sebesar 2,02269, dan nilai probabilitasnya 0,3764 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel return on asset atau ROA dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya, nilai tes statistik DAR sebesar 1,407353, sementara T-tabel dengan tingkat alfa 5%, DFN min K sama dengan 39, didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik DAR yaitu 1,407353 lebih kecil daripada T-tabel yaitu 2,02269. Dan nilai probabilitasnya 0,1672 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel debt to asset ratio atau DAR dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Selanjutnya, nilai statistik NPF sebesar 2,371637, sementara T-tabel dengan tingkat alfa 5%, DF N min K sama dengan 39, didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik NPF yaitu 2,371637,
lebih besar daripada T-tabel 2,02269 dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0227 lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel non-performing financing atau NPF dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Nilai koefisien regresi variabel NPF adalah sebesar min 1,907934. Hal ini menggambarkan bahwa variabel DAR berpengaruh negatif terhadap ISR. Dengan demikian, setiap kenaikan satu satuan variabel NPF maka akan menurunkan nilai variabel ISR. Konstanta sama dengan 0,489 sebesar min 1,907. Dan yang terakhir untuk nilai tes statistik sukuk sebesar 0,386405, sementara T-tabel dengan tingkat alfa 5%, DF, N-K sama dengan 39, didapat nilai T-tabel sebesar 2,02269. Dengan demikian, tes statistik sukuk yaitu 0,386405 lebih kecil daripada T-tabel yaitu 2,02269 dan nilai probabilitasnya 0,7013 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerbitan sukuk dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting atau ISR. Sekian penjelasan dan tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.